Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 7. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja pandemi ini segera berakhir dan wabah ini segera Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga kita dapat ke depan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Baik, anak-anak kelas 7, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, di mana di minggu lalu kita sudah sama-sama membahas tentang apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kita juga sudah mengenal apa itu Asmaul Husna, dan kemarin juga kita sudah membahas tentang sifat Allah, yaitu Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Lalu sekarang kita lanjutkan. Kita sekarang akan sama-sama membahas nama Allah yang 3, yaitu Al-Khabir, ya, As-Sami, ya, dan Al-Basir. Oke, kita mulai dari Al-Khabir. Nah, Al-Khabir di sini artinya adalah Maha waspada. Ya. Jadi Allah di sini mengetahui perkara yang tersembunyi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk, ya, dengan berbagai ragamnya. Jadi miliaran makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Nah, tidak ada. Ya, ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Maha waspada. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah sifat Allah yang berikutnya, ya, yaitu Al-Khabir, Maha waspada. Bagaimana cara kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim untuk mewujudkan sifat Al-Khabir, yaitu perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Di mana kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di mana? Di sekolah, di rumah maupun di tempat yang lainnya. Sehingga apa? Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Maksud dari waspada di sini adalah teliti, cermat, ya. Jadi ketika kita melakukan apapun, ketika kita belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, maka kita harus waspada. Waspada dalam hal ini adalah harus teliti, harus cermat. Ketika sudah selesai mengerjakan, diulang lagi, dilihat lagi, sehingga apa? Mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika menjadi orang yang cermat, ketika menjadi orang yang teliti, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena dengan mencermati, mewaspadai, menteliti, itu akan meminimalisir kesalahan. Nah, itu anak-anak ya. Itulah contoh bagaimana cara kita sebagai hamba Allah mewujudkan sifat Al-Khabir. Nah, lanjut. Yang berikutnya adalah As-Sami. Nah, yang berikutnya adalah As-Sami. As-Sami di sini artinya adalah Maha mendengar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini, apapun itu. Allah itu Maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suara itu sangat pelan, walaupun manusia pun itu berbisik-bisik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-286, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai hamba Allah mewujudkan sifat As-Sami? Maka kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati, yang belum diucapkan secara lisan oleh manusia, Allah sudah mendengar. Maka kita harus berprasangka baik, maka kita harus
berucap dengan ucapan yang baik, tidak menghibah orang, tidak mengomongi orang, tidak menjelek-jelekkan orang lain ya. Ya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Walaupun kita ini bisik-bisik tetangga, berbisik-bisik dengan temannya, ya, menghibah temannya, membicarakan temannya, nah ini Allah akan mendengar. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah, kita bertutur kata itu yang baik, bertutur kata yang sopan, apalagi ketika kita berbicara dengan orang tua ataupun dengan guru kita. Nah ini kita harus selalu menjaga ucapan kita ya. Lalu yang berikutnya adalah sifat al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah sifat al-basir, yaitu Maha melihat. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan sifat al-basir? Maka kita sebagai hamba Allah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu berintrospeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Ya, jadi kita harus mampu melihat sekeliling kita bahwasanya alam semesta ini sangat luar biasa indahnya, luar biasa besarnya, luar biasa menakjubkannya. Ya inilah adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita naik ke pesawat terbang, bumi ya, tempat rumah yang kita tempatin, gedung-gedung besar yang ada di kota, itu ketika kita naik pesawat seakan daratan, seakan rumah, seakan gedung-gedung tinggi itu seperti setitik kecil ya, setitik kecil sampai kita menuju ke atas terus ketika naik pesawat itu akan semakin menghilang. Bahwasanya di sana kita akan mengambil sebuah hikmah bahwasanya dunia ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, itu mewujudkan sifat al-basir. Sehingga apa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tadma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, itu ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita itu selalu ingat kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang dan gelisah, tidak gelisah. Nah, jadi ketika kita jauh dari Allah, maka kita itu hidup menjadi tidak tenang. Jauh dari Al-Quran, hidup kita juga tidak akan tenang dan selalu diliputi oleh kegelisahan. Nah, sebaliknya tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-As ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ini. Jadi apa? Sangat merugi. Ya, sangat merugi kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Nah, itu adalah bagian dari hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih anak-anak sekalian
Mr. Haris cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di minggu depan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.